Halo teman-teman semua, kita kembali ke seri filsafat seni ya, seri kuliah filsafat seni. Nah, ada satu pertanyaan klasik yang sering muncul dan sudah kita bahas berkali-kali ya, apakah seni itu harus indah? Dulu banyak orang menganggapkan seni itu sebagai sesuatu yang harus memiliki keindahan. Tetapi seiring waktu kita melihat muncul banyak sekali pikiran yang menantang gagasan bahwa seni itu harus indah. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana dua filsuf besar, Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ya, memikirkan hubungan antara seni dan keindahan. Nah, kita mulai dulu dari Kant, ya, Immanuel Kant. Immanuel Kant itu kan filsuf abad ke-18 ya. Dia terkenal dengan bukunya Critique of Judgment ya, kritik atas daya kita menilai ya. Nah, dalam buku Critique of Judgment itu, Immanuel Kant itu membahas keindahan dan estetika, yaitu bagaimana kita menilai sesuatu itu sebagai indah dan sebagai buruk atau tidak indah. Jadi menurut Immanuel Kant, keindahan itu bersifat subjektif. Tapi ada aturan tertentu yang membuat sesuatu itu bisa dianggap indah dalam pengertian universal atau yang sifatnya universal. Semua orang mengatakan itu indah dan semua orang mengatakan itu tidak indah, gitu ya. Maksudnya begini, Immanuel Kant itu membedakan ada dua jenis keindahan ya, keindahan bebas dan keindahan yang bergantung gitu ya. Jadi ada free beauty, keindahan bebas, dan ada dependent beauty. Keindahan bebas itu adalah keindahan yang tidak bergantung pada konsep atau tujuan tertentu. Misalnya, bentuk bunga itu, bunga yang indah, warna-warni gitu ya. Itu keindahan yang bebas. Dia tidak bergantung pada konsep atau tujuan tertentu dari warna-warninya dan bentuknya itu. Atau ketika kita melihat pelangi yang berwarna-warni itu kan indah. Tapi indahnya dia itu bukan ditentukan oleh konsep tertentu atau tujuan tertentu. Atau misalnya gini, simetri dalam seni abstrak. Nah, simetri dalam seni abstrak ini juga indah, tapi indahnya dia ini tidak bergantung pada konsep, gitu ya. Nah, itu namanya keindahan bebas. Yang kedua adalah keindahan yang dependent, yang tergantung, yang bergantung gitu, yang tidak bebas. Itu keindahan, artinya adalah keindahan yang terkait dengan fungsi atau makna tertentu. Jadi sesuatu itu indah kalau dia berfungsi, bermanfaat, atau bermakna. Misalnya, lukisan seorang raja yang dianggap indah, ya karena pose dia yang megah dan pakaiannya yang mewah. Gitu. Jadi di situ ada maknanya, gitu. Ada makna tertentu yang membuatnya menjadi indah. Namun, Immanuel Kant mengatakan bahwa seni itu tidak selalu tentang keindahan saja. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar bagus atau tidaknya, indah atau tidaknya sebuah karya seni. Nah, di sini nanti Immanuel Kant memperkenalkan konsep tentang kesenangan, pleasure maksudnya ya, kesenangan estetik yang murni. Jadi dalam konsep ini, Immanuel Kant itu percaya bahwa menikmati seni itu bukan sekedar soal selera pribadi, tapi tampaknya ada standar tertentu yang membuat orang dari berbagai macam budaya bisa sepakat bahwa sesuatu itu memang indah. Nah, ini dia sebut sebagai kesenangan estetik yang murni, sifatnya universal. Nah, pertanyaannya kan bagaimana jika seni itu tidak indah? Apakah itu masih bisa disebut sebagai seni? Nah, kalau mau menjawab pertanyaan itu, kita harus belajar dari Hegel. Ya. Sekarang kita beralih ke
George Wilhelm Friedrich Hegel, filsuf 1 abad kemudian, yaitu filsuf Jerman abad ke-19. Kalau Immanuel Kant itu melihat keindahan sebagai elemen penting di dalam seni, nah kalau Hegel melangkah lebih jauh lagi. Menurut Hegel, seni itu tidak harus selalu indah. Karena fungsi utama seni kan mengekspresikan roh ya, atau jiwa. Dan yang dia maksud adalah zeitgeist ya, jadi jiwa zaman ya. Jadi seni itu mengekspresikan rohnya zaman, jiwanya zaman, zeitgeist. Jadi seni bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal makna dan konsep yang terkandung di dalam seni itu. Maka kalau Hegel itu melihat seni itu sebagai manifestasi dari pikiran, dari ide. Jadi bagi dia, seni itu cara manusia mengungkapkan pemikiran yang terdalam. Jadi kalau begitu, seni itu tidak harus soal keindahan, bukan harus soal keindahan visual atau keindahan tangkapan bunyi ya, tapi soal pesan filosofis, soal sejarah, dan refleksi sosial. Contohnya, kalau kita lihat lukisan-lukisan Picasso seperti Guernica, itu ya, mungkin kan tidak indah ya. Ya, dalam arti tradisional, maksudnya secara visual itu juga nggak jelas gitu ya. Tetapi lukisan itu punya makna yang kuat tentang perang dan penderitaan manusia. Nah, contoh lainnya adalah seni-seni kontemporer ya, seperti karya Banksy misalnya. Karya-karya Banksy ini kan nggak selalu indah. Teman-teman coba cek. Cek di Google Image itu ada Banksy. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu kan karya Banksy ini tidak selalu indah. Dalam pengertian klasik atau tradisional ya, bahwa indah itu harus harmonik, kemudian detail gitu ya. Tapi dari karya itu, Banksy itu menyampaikan kritik sosial yang mendalam. Nah ini contoh, kalau kita mau memahami Hegel ya. Jadi seni itu bukan hanya soal indah atau tidak indah. Tapi sejauh mana seni itu bisa menggambarkan gagasan dan semangat dari zaman. Jadi kembali ke pertanyaan awal ya. Apakah seni itu harus indah? Kalau saya setelah melihat pandangan Kant dan Hegel, saya pribadi menyimpulkan bahwa seni itu tidak harus selalu indah dalam arti yang tradisional. Nah, kalau tadi kita ingat-ingat tadi ya, kalau Immanuel Kant kan mengatakan bahwa keindahan itu memang pentingnya, tapi kan subjektif ya. Dan akhirnya memang punya aturan tertentu untuk menjadi universal. Sebaliknya kalau Hegel mengatakan seni itu bukan hanya soal keindahan, tapi juga tentang ekspresi makna dan jiwa zaman. Nah, kalau dalam seni modern, kita melihat banyak karya yang tidak indah secara visual, tapi tetap saja dianggap sebagai seni karena memang punya pesan yang kuat, punya makna yang kuat. Nah, bagaimana kalau teman-teman? Teman-teman lebih memilih seni itu harus selalu indah dalam arti tradisional, atau yang penting ada makna di baliknya? Terima kasih, kita ketemu lagi besok dengan video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.